Kisah sang raja reformis, Minh Mang, harimau dari dinasti Nguyen. Di suatu pagi yang tenang di musim semi tahun 1801, di istana kekaisaran Hu yang anggun dan penuh aroma dupa, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi harimau reformasi bagi tanah Vietnam. Ia diberi nama Nguyen Phuc Dam, putra keempat dari Kaisar Gialong, pendiri dinasti Nguyen yang menyatukan kembali Vietnam dengan darah dan besi. Sedari kecil, Dam sudah memperlihatkan kecerdasan dan keteguhan hati yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ia tumbuh di tengah dinding-dinding kekaisaran yang dipenuhi kitab-kitab Konfusianisme, naskah-naskah hukum Tiongkok, serta pelajaran tentang cara memerintah dengan hati yang lurus. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, ia telah duduk bersila dengan para guru, menyalin bait-bait dari Analek, Konfusius dan membaca sejarah para raja besar dari timur dan barat. Ia tahu, suatu hari, dirinya akan memikul beban kekuasaan. Meski bukan anak tertua, sang ayah Kaisar Gia Long melihat sesuatu dalam diri Dam ketika sang kaisar wafat pada tahun 1820. Tahta pun jatuh ke tangan Dam, yang kini memakai nama Kekaisaran Minh Mang, yang berarti pencerahan yang melimpah. Maka dimulailah masa pemerintahannya yang penuh gejolak, namun cemerlang, membangun kekuasaan dengan pena dan pedang. Kekuasaan Minh Mang tidaklah dimulai dengan pujian. Banyak bangsawan istana dan kelompok agama asing tidak menyukai ketegasannya. Namun sang kaisar bukanlah pemimpin yang gentar. Ia memulai langkahnya dengan membenahi administrasi. Wilayah kekaisaran yang semeraut dibagi menjadi 31 provinsi. Masing-masing dipimpin oleh pejabat yang diangkat berdasarkan merit, bukan warisan darah. Ia menegakkan sistem ujian sipil yang ketat, sebuah cerminan dari model Konfusianisme Tiongkok, namun dengan napas Vietnam yang khas. Ia menghapus sistem feodal lokal yang memperlemah kekuasaan pusat. Para panglima daerah yang dahulu seperti raja kecil diturunkan kekuasaannya. Segala bentuk keputusan besar kini harus datang dari pusat pemerintahan di Hue. Dalam waktu singkat, Minh Mang mengubah Vietnam menjadi negara yang tersentralisasi dan terorganisasi dengan rapi. Memperluas wilayah negeri, Minh Mang tidak hanya duduk di belakang meja, ia juga seorang jenderal yang tangguh. Di selatan, ia menaklukkan wilayah-wilayah Cham yang tersisa dan memperluas pengaruh ke dataran tinggi. Ia juga menundukkan kerajaan Laos dan sebagian wilayah Kamboja, memperluas batas kekaisaran lebih jauh dari yang pernah dicapai ayahnya.